Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 221054 dari kelas E2. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Efisiensi Biaya, dan Profitabilitas Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bank menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena mereka mengubah tabungan menjadi investasi yang efektif. Oleh karena itu, analisis dampak pembangunan sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Itu menurut Hasan Khazak dan kawan-kawan. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Bank syariah telah memainkan peran penting dalam memainkan ekonomi. Berbeda dengan bank konvensional atau bank umum, pada bank ini menganut prinsip syariah yang melarang pembayaran atau penerimaan bunga, atau disebut dengan riba atau bunga, atas pinjaman dan penerimaan uang. Prinsip-prinsip ini juga melarang perdagangan kegiatan industri tertentu yang menyediakan barang yang jasa yang dianggap bertentangan dengan aturan Islam, yang disebut haram atau praktik terlarang, menurut Walid Pensi. Kualitas aset merupakan salah satu faktor penting dalam stabilitas dan kinerja bank. Dalam konteks bank syariah, kualitas aset biasanya diukur melalui rasio non-performing financing atau NPF. Kualitas aset yang baik mendukung kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bank dengan kualitas aset yang tinggi cenderung memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian, menurut Esadi tahun 2020. Kualitas aset yang diukur dengan rasio pembiayaan yang tidak berkinerja adalah faktor penentu yang krusial bagi profitabilitas bank syariah. Efisiensi biaya, tingkat pembiayaan, dan tidak berkinerja tinggi dapat berdampak negatif pada pendapatan bank dan mengarah pada penurunan profitabilitas. Efisiensi biaya merujuk pada kemampuan bank untuk mengelola biaya operasionalnya dengan baik. Untuk mengukur efisiensi biaya bank syariah pada penelitian ini yaitu menggunakan BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur bagaimana efisiensi dari operasional suatu bank, termasuk di sini bank syariah. Bank syariah yang efisien dalam pengelolaan biaya dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih kompetitif. Efisiensi ini tidak hanya berpengaruh pada kerja keuangan bank, tetapi juga berimplikasi pada kapasitas bank untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Profitabilitas bank syariah yang diukur melalui rasio Return on Asset atau ROA dan Return on Equity atau ROE mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Profitabilitas yang tinggi memungkinkan bank untuk mengembangkan usahanya dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Penelitian oleh Ali dan Hasan tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara profitabilitas bank syariah dan pertumbuhan ekonomi, di mana bank yang lebih menguntungkan memiliki kemampuan lebih baik untuk mendukung investasi dan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil sangat dipengaruhi oleh sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah, diharapkan bank syariah dapat memainkan peran penting yang lebih besar dalam mendorong investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikut adalah data kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sampai 2023. Di sini dapat kita lihat bahwasanya untuk menilai atau mengukur kualitas aset itu menggunakan NPF gross, yang mana menginterpretasikan dari NPF ini sendiri adalah ketika angkanya semakin rendah maka semakin baik dalam mengukur kualitas aset bank. Kemudian untuk mengukur efisiensi biaya bank syariah itu menggunakan BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Dipergunakan untuk mengukur bagaimana efisiensi dari operasional suatu bank. Dan untuk mengukur profitabilitas bank syariah yaitu menggunakan rasio Return on Asset atau ROA, yang mana ini mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Dan terakhir adalah data pertumbuhan ekonomi itu sendiri dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Data ini bersumber dari OJK dan juga BPS.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana pengaruh kualitas aset bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana efisiensi biaya bank syariah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, ada apa pengaruh profitabilitas bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang keempat, apakah terdapat interaksi antara kualitas aset, efisiensi biaya, dan profitabilitas secara bersamaan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama menganalisis pengaruh kualitas aset, yang kedua menganalisis pengaruh efisiensi biaya, yang ketiga menganalisis pengaruh profitabilitas, dan yang keempat adalah mengidentifikasi interaksi antara variabel X1 sampai X3. Kemudian manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bagi akademisi, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi dan juga perbankan. Yang kedua yaitu bagi praktisi perbankan, manajemen bank syariah dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk meningkatkan kinerja operasional. Yang ketiga, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan untuk mendukung sektor perbankan syariah. Yang keempat, bagi masyarakat umum, masyarakat yang lebih memahami peran bank syariah dalam pertumbuhan ekonomi akan lebih selektif dalam memilih lembaga keuangannya. Dan yang terakhir adalah bagi peneliti selanjutnya, hasil dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.